Baik, kita mulai saja ya. Pematerinya sudah memasuki room meeting ini. Terima kasih untuk semuanya yang telah menyempatkan untuk ikut ambil bagian dalam pelatihan ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Yang terhormat, BPH Imadikulus Untirta, Kang Angga dan jajarannya, teman-teman semua, baik yang dari PLS Untirta maupun luar Untirta, seperti Unsika dan lainnya. Selamat datang di pelatihan esai, pelatihan pertama dari 3 rangkaian pelatihan yang ada di Divisi Pendidikan kali ini. Nah, di sesi kali ini, pemateri kita itu adalah Kang Wandi Sugih Triana. Saya akan bacakan CV pemateri. Yang pertama, pendidikan di SMA 1 Cikembar 2014 sampai 2017, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa 2017 sampai sekarang, dengan riwayat organisasi yang pertama, Forum Pemuda Muara atau FPM, yang kedua, Himpunan Mahasiswa Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, PLS, UKM Belistra atau Bengkel Menulis Sastra, yang ketiga, Ikatan Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia, Imadiklus Wilayah 3, selanjutnya Ikatan Pendidikan Luar Sekolah se-Indonesia, Imadiklus Untirta, Paguyuban Beasiswa Karya Salemba 4, KSE Untirta, Himpunan Mahasiswa Sukabumi, Himabumi Untirta, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, kami Kom Eskip Untirta. Kontak personnya ada di email wandisugihtriana@gmail.com. Nomor teleponnya 0813 855 54255. Instagramnya Wandi Sugih Triana. Twitter @wandi_sugih. Websitenya dewan3@blogspot.com. Bisa dicek ya teman-teman, banyak banget pengetahuan di dalamnya. Nah, alamatnya itu ada di Jalan Pelabuhan 2, kilometer 10, Kabupaten Sukabumi, 43516. Lahir di Sukabumi tanggal 27 Januari 1999, 21 tahun, dan tinggal di Serang, tapi sekarang udah di rumahnya juga ya. Moto hidup, ajaklah orang berbuat yang ma'ruf dan cegah perbuatan mungkar, serta jangan pedulikan orang bodoh. Ya, kita langsung aja ke pematerinya. Kepada Kang Wandi Sugih Triana, dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, banyak buku. Senang banget ya, akhirnya setelah Maaf, suaranya putus-putus.
Akhirnya sekarang nongol juga walaupun virtual. Oke teman-teman, saya kembali lagi. Mohon maaf sebelumnya karena koneksinya lumayan berat ya di sini. Biasa pelosok gitu. Oke lanjut aja. Sebetulnya saya ingin disclaimer dulu bahwa saya bukan penulis yang handal. Saya juga bukan penulis yang apa ya dikategorikan orang yang mahir dalam menulis gitu. Tetapi kenapa saya bersedia karena Angga sebenarnya maksa. Karena beberapa kali saya menolak, jujur aja saya menolak dari pertama dihubungin tuh sama siapa tuh? Anak BPH juga lah pokoknya yang hubungin saya dan saya tolak juga. Tiba-tiba Angga yang langsung harapan saya gitu, yang langsung ngehubungin ya udahlah gitu. Tetapi di samping itu sekali lagi saya berharap teman-teman apa nanti yang akan saya sampaikan itu jangan langsung diterima mentah-mentah dan tetapi juga jangan langsung ditolak gitu ya. Silahkan pertimbangkan aja, ambil positifnya, buang negatifnya. Terkait esai sekali. Pelatihan esai cukup berat karena begini, menulis itu hanya butuh niat sebetulnya, hanya butuh niat dan eksekusi. Selebihnya ya hanya indikator pendukung aja sisanya. Karena ya faktor utamanya itu kalau misalkan kalau misalkan tidak dimulai, tidak langsung nulis yang nggak bakalan gitu, nggak bakal dapat. Udah itu aja saja materinya. Saya disclaimer lebih awal, menulis itu bukan bakat. Tidak ada orang yang dilahirkan itu mempunyai spesialis untuk menulis. Nggak ada. Saya kira nggak ada. Saya disclaimer saat ini juga, nggak ada. Nggak ada orang yang bapaknya penulis, ibunya penyair, maka anaknya punya bakat untuk menulis. Itu tidak. Sama sekali tidak. Karena menulis ini adalah kita bisa melatih diri agar bisa menulis. Udah itu aja sebetulnya. Sisanya hanya indikator keberhasilan, indikator pendukung lah intinya. Bagaimana membrainstorming yang baik dan benar, kemudian bagaimana mendevelop ide. Itu sisanya hal-hal yang semacam itu sebetulnya indikator pendukung saja. Sisanya memang ya ada di bagaimana kita bisa memulai untuk menulis. Udah selesai, mulai aja dulu. Itu juga dulu sempat berpikir dan benar kan, itu sebetulnya metode-metode yang sebetulnya sudah saya terapkan, meskipun sebenarnya saya disclaimer lagi ya, esai saya belum pernah sama sekali saya ikut sertakan ke dalam lomba. Tulisan saya belum pernah sama sekali ikut sertakan ke dalam lomba. Makanya dalam beberapa kasus bahkan mungkin prestasi saya itu tidak ada yang yang punya track record menjuarai kepenulisan, karena jujur saya belum pernah berpartisipasi dalam lomba menulis dan kepenulisan. Masih ragu dan takut sebetulnya untuk memulai ikut lomba. Nah teman-teman jangan sampai kayak gitu, karena masing-masing orang menulis itu ada
latar belakangnya. Ada yang menulis untuk komersialisasi, ada yang menulis untuk eksistensi, ada yang menulis untuk refreshing. Nah, saya menulis untuk refreshing. Menulis itu bagi saya penghilang depresi lah. Jadi saya menulis ya untuk depresi, untuk menghilangkan stres gitu. Sisanya terserah teman-teman. Kira-kira teman-teman ingin belajar menulis hari ini untuk apa gitu? Itu silahkan dipikirkan. Nah, ada beberapa yang masalah, ada beberapa hal yang sering kali orang tanyakan terkait kepenulisan. Yang pertama, dari mana saya memulai? Bagaimana saya menemukan ide? Dan pertanyaan yang paling banyak itu, saya tuh gak punya ide untuk menulis. Nah, saya ingin ada 1 atau 2 orang yang open voice. Kenapa hal itu bisa terjadi? Teman-teman itu gak nulis sampai saat ini, ya bagi yang belum menulis ya. Dan mungkin juga yang sudah menulis tapi sering kepikiran, kenapa sih saya kok tidak punya ide? Silakan 1 orang atau 2 orang, silakan. Saya ingin pelatihan ini TikTok ya, TikTok gitu ya. Kok TikTok sih? Ada? Ayo mungkin dari teman-teman 2020 juga bertanya, atau dari teman-teman 19. Oh, ini ada banyak member baru ya. Silakan teman-teman. Kayaknya banyak banget kemarin yang nunggu-nunggu. Banyak yang mau diungkapin. Saya Kak. Ya, silakan. Ya, Iris komentar. Ya, kenapa gitu ya? Belum, apa tadi pertanyaannya gimana? Ya, biasanya orang tuh nggak nulis. Apa kurang jelas? Ide, masalah ide. Ika itu salah satu. Nah. Jadi lebih, misalkan gini nih, idenya udah ada, tapi kita tuh bingung cara merangkai-rangkainya gitu tuh, gimana, apa ini salah. Kan menulis juga kan suatu seni ya, ya. Jadi bingung aja gitu tuh. Udah ada nih terlintas, oh pengen nulis bunga mawar tuh indah. Tapi setelah itu udah hilang aja gitu. Idenya gara-gara kurang pede, takutnya itu tuh nggak sesuai gitu tuh, Ngerti nggak maksudnya, Ngerti. Nanti kita bahas bagaimana cara mendevelop ide ya. Oke. Jadi gini, esai itu kan salah satu karya tulis gitu ya. Karya tulis itu dibagi menjadi 2. Saya masih ingat aja gitu ya, apa yang dikatakan Anidu, bahwa menulis itu, karya tulis itu kan ada 2. Ada karya tulis ilmiah dan ada karya tulis non ilmiah atau fiksi. Nah, antara fiksi dan non ilmiah itu beda. Nah, esai, kebanyakan orang itu cari panduan bagaimana membuat esai yang baik dan benar, dan selalu browsing di internet. Dan itu semua bullshit. Saya disclaimer sekarang, itu bullshit. Karena kenapa? Karena sejatinya esai itu gak ada aturan baku, aturan mutlak yang harus yang harus ada gitu, yang harus semua penulis itu landasannya ke sana. Algoritma dalam menulis itu harus di sana. Enggak ada sama sekali. Peraturan esai itu, mekanisme membuat esai itu enggak ada. Apakah harus pendahuluan dulu atau harus latar belakang dulu dan sebagainya, itu enggak ada. Itu berbeda dengan karya tulis ilmiah yang semacam proposal, terus semacam makalah dan sebagainya, itu beda ya. Makanya sampai saat ini sebetulnya nggak ada formula khusus gitu, nggak ada formula khusus bagaimana caranya kita membuat esai yang baik dan benar, nggak ada. Sisanya itu hanya sekreatif dan bagaimana pengalaman penulis tertentu dalam mendevelop ide ke dalam tulisan. Nah, yang ditanyakan Ika itu bagaimana sih caranya mendevelop ide sebetulnya kan? Nah, ada banyak sekali ide di sekitar kita. Ketika kita apapun yang ditangkap oleh indera kita, itu adalah ide. Misalkan kita mendengar bunyi air itu adalah ide. Bunyi itu ide. Semua yang ada, yang tertangkap ke dalam indera itu adalah ide.
Nah, makanya kalau misalkan ada yang bilang nggak punya ide, saya mumet dengan ide itu nggak mungkin. Ide itu selalu ada. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita mendevelop ide tersebut ke dalam tulisan. Karena bahkan kita kan agak bingung ya. Kita ide udah punya nih, oh saya akan membahas tentang bunga misalkan. Bunga apa ya? Bunga mawar misalkan. Bunga mawar, bagaimana caranya mendevelop ide ke dalam bunga mawar. Saya ada formula dari siapa ya? Ada di YouTube-nya, nanti saya share kalau mau, bahwa dalam merangkai ide, dalam develop ide itu ada 4 tahap. Saya catat. Yang pertama itu adalah brainstorming. Brainstorming atau apa? Brainstorming itu badai otak ya, badai otak kalau dalam etimologi. Cuman badai otak di sini bagaimana kemudian kita tuh bisa critical thinking-nya jalan gitu, creative thinking-nya jalan, brainstorming sebuah ide itu ada banyak sekali caranya. Kayak misalkan ngobrol sama teman, ngobrolnya tentang bunga, jangan tentang yang lainnya, yang lain-lain gitu. Ngobrol dengan teman, ngobrol dengan dosen, ngobrol dengan kakak tingkat tentang bunga gitu. Kira-kira bunga ini bisa dibuat semenarik apa gitu. Terus bisa juga ya jelas referensi buku, itu metode-metode untuk membrainstorming sebuah ide. Membaca buku, kemudian nonton film, apalagi mendengarkan lagu. Ada banyak juga yang bilang ketika ingin memulai menulis, tetapi sangat sedikit sekali kosakata yang dimiliki gitu, sehingga dia tidak bisa milah-milah kata yang baik dan benar, benar gak? Nah ini ada salah satu trik lah gitu. Baca buku udah jelas. Kalau misalkan teman-teman penat dengan buku, kalau teman-teman ternyata adalah tipenya audiovisual, bisa lihat-lihat diskusi-diskusi online di YouTube. Ada sekarang banyak sekali catatan Najwa, ya kan? Ada apa? ILC gitu. Program-program yang seperti itu yang bisa nambah wawasan terutama dalam kosakata. Nah, itu brainstorming ya. Jadi ada banyak sekali. Apalagi lagu. Lagu juga banyak. Saya rekomendasikan teman-teman kalau misalkan mau mulai menulis dan mencari kosakata yang baik, yang bagus gitu ya, yang bagus. Itu ada lagu Padi, lagu-lagunya Padi itu bagus. Kemudian lagu-lagunya Chrisye, saya demen banget tuh sama Chrisye. Terus Iwan Fals juga bagus tuh. Nah itu ada banyak sekali kosakata yang baru dan bagus gitu ya. Sisanya ya jelas puisi-puisi. Silakan mulai suka sastra untuk mendevelop sebuah kosakata gitu. Kemudian setelah brainstorming, nah ini yang penting juga nih, ini penting yaitu jotting. Jotting itu kalau dalam bahasa Inggris artinya menulis ya. Jadi ya mulai nulis kalau udah punya datanya, kalau udah membrainstorming, udah tahu nih apa yang akan dibahas, misalkan tentang bunga dari teman Ika, misalkan dari Naomi ngomong, Ika, bunga itu kalau bunga mawar itu ternyata kan warnanya merah terus wangi. Terus tahu gak sih kalau misalkan misal musim gugur itu ternyata bunganya kelopak bunganya ada yang hilang satu, misalkan ada hal-hal unik yang didapat dari Naomi gitu. Terus kemudian dari Nurul Jamilah kemudian ngomong lagi ke Ika misalkan, tahu gak sih Kak, iya bunga mawar itu sebenarnya nggak seromantis yang orang bilang gitu. Lah kenapa misalkan Nurul? Iya karena masa aku diputusin pacar aku, tetapi dianya kasih bunga mawar, ternyata bunga mawar itu ternyata ada busuknya juga loh katanya. Nah itu kan ada hal-hal yang menarik juga untuk bisa bagaimana kemudian creative thinking kita tuh berjalan. Bunga mawar misalkan jadi tidak seindah rupanya ketika sang kekasih gitu kan, pacarnya Nurul itu kasih ke Nurul, tetapi dikasihnya sebagai tanda perpisahan, kan sakit gitu kan. Nah ternyata bunga mawar juga ada sisi busuknya lah gitu. Nah kemudian masuk ke tahap apa namanya, jotting. Kalau udah dapat data-data tersebut, mulai tuliskan. Jangan ditunggu-tunggu. Biasanya orang kalau udah tahu nih, udah tahu apa yang ingin ditulis, udah tahu apa saja
yang akan dituangkan dari ide tersebut ke dalam tulisan, dia tunggu-tunggu nih momen yang tepat, sekarang masih gabut, nanti aja. Oke, it's fine kalau misalkan gabut gitu hari ini, tetapi harus ada rentang waktu gabutnya mau sampai kapan gitu. Misalkan oke, saya akan menulis sore. Tepat misalkan pukul 3 pagi Ika mau nulis dengan dengan target 2 halaman. Misalkan ingin menulis jam 3 sore dengan target 2 halaman. Udah, nulis aja, nulis apa yang ada di pikiran. Dan dalam tahap jotting jangan sampai Ika kembali ke belakang. Maksudnya apa? Setelah menulis nih satu paragraf, terus Ika baca lagi. Kok ini kayaknya kata-katanya kurang deh. Ganti. Oh, kurang bagus ya ternyata. Masa mawar busuk? Ganti. Nah, itu yang harus diwaspadai. Kalau teman-teman baca yang saya share ke Vero, itu yang kenapa resiko terakhir dari keluarga miskin ya kalau nggak salah. Nah, itu ada dua tahap kan. Nah, itu masih dalam tahap jotting, belum ke masa editing atau recycle dan lain sebagainya, itu belum. Jadi, tahap jotting ini tahap ngebut atau istilah lainnya babi hutan. Jadi seruduk aja terus. Kalau Ika udah niatan misalkan 2 halaman terus kebut, jangan kembali ke belakang. Jangan membaca lagi paragraf pertama dan paragraf kedua. Kalau belum selesai sampai ke 2 halaman. Kalau udah ke 2 halaman, nah berarti tahap jotting udah selesai. Gitu. Jadi dalam tahap jotting, teman-teman dilarang keras, hukumnya haram. Hukumnya haram untuk melihat kembali, membaca kembali tulisan yang sudah ditulis. Hanya karena tulisan tersebut misalkan baru 2 paragraf, dibaca lagi, nah itu jangan. Dalam tahap jotting ini haram hukumnya untuk membaca lagi. Apalagi dibenerin waktu itu nggak boleh. Kalau udah ada target 2 halaman selesaikan. Terserah misalkan ternyata konteksnya udah jadi berbeda, dari bahas bunga ternyata jadi bahas mantan gitu kan. Nah, itu terserah, itu gak apa-apa, itu gak masalah. Karena nanti ada tahap editing. Dalam tahap jotting, saya disclaimer lagi, sekali lagi saya pertegas lagi, haram hukumnya untuk membaca ulang kata-kata atau kalimat yang sudah ditulis. Itu. Kemudian sudah jotting, baru editing. Kalau udah sampai ke target 2 halaman, baru ke tahap editing, dibaca lagi mana yang nggak pas, mana yang kurang cocok gitu kan. Nah, baru diganti-ganti tuh, diedit semuanya. Gitu. Di sini baru hukumnya halal gitu. Baru hukumnya mubah gitu. Untuk melihat kembali dan membaca ulang. Kira-kira yang kurang pantas dibuang, kira-kira yang udah pantas dilanjutkan gitu. Kira-kira ada yang diperbaiki ya recycle gitu. Nah, kemudian setelah editing baru rewriting. Apa rewriting? Rewriting adalah menulis kembali. Setelah di tahap edit ya udah tulis kembali lah yang udah selesai diedit. Nah, udah selesai kan? Udah gitu. Baik lagi ke esai yang sudah saya buat, saya tunjukkan kalau nggak saya itu sebenarnya ada 3 jenis esai ya. Karena saya udah jarang banget upload menulis, karena ada beberapa juga yang tulisan yang sifatnya privacy gitu. Karena kan balik lagi tujuan saya ada refreshing. Di dalam tulisan yang resiko terlahir dari keluarga miskin itu, kalau teman-teman baca itu mungkin mumet dan ini apaan sih Awanti kok nulis yang begini gitu, jelek banget. Saya akui itu jelek banget. Karena itu tahap jotting. Saya nggak peduli amat gitu orang mau peduli amat tulisan saya bagus atau enggak, yang penting saya sudah menulis dan target menulis saya sudah selesai. Nah, itu yang saya upload yang judulnya resiko terlahir di keluarga miskin. Nah, itu masih tahap jotting atau babi hutan lah. Jadi nyeruduk aja gitu, gak peduli ini bagus atau enggak, ini benar atau salah gitu. Yang penting udah lanjutin aja. Nah, ini yang selalu dilupakan, yang selalu ditakuti orang-orang ketika menulis, karena takut jelek. Nah, harusnya dalam tahap jotting ini nggak peduli tulisan kalian jelek atau enggak, tulisan kalian bagus atau enggak, tulisan kalian
relate atau enggak dengan konteks yang ada gitu. Tapi itu diperlukan. Nah, itu ya. Jadi ada 4 tahap. Yang pertama itu brainstorming tadi. Bagaimana kemudian kita bisa mengolah data, perbanyak baca buku, perbanyak ngobrol sama teman terkait konteks yang akan teman-teman sampaikan nanti di tulisan gitu. Kemudian jotting tadi, ya udah seruduk aja, tulis aja, jangan takut salah. Kemudian baru diedit, lalu tulis kembali. Itu sih 4 tahap itu sebetulnya. Masalah bagaimana kita bisa mendevelop ide karena idenya udah ada, tetapi bingung bagaimana cara menulisnya. Gitu sih. Terus apa? Ada lagi pertanyaan? Tanya aja langsung. Saya jadi ceramah nantinya. Nggak bisa ngasih minum ya kalau online mah. Awan deh, aku mau nanya. Ya, silakan. Iya, nanya. Awan deh. Ya, Puspita. Ya. Puspa apa Puspita nih? Tadi. Iya sama Ini aja. mana? Berdua. Oke. Berdua. Ini satu laptop berdua. Awandi, aku Ya. mau nanya. Jadi kan tadi kalau nggak salah kata Awandi tidak ada panduan yang tepat dalam penulisan esai. Nah, jadi dalam nulis esai, jadi kan kita dapat esai. Nah, kita nggak tahu nih benar apa salahnya. Jadi gimana cara kita mengetahui esai yang kita buat ini benar gitu, gimana? Itu esai apa dulu ya tipenya ya? Saya apa ya? Ilmiah atau Ilmiah sih kayaknya. ilmiah sih kayaknya. Itu tugas atau bukan? Tugas, Kak. Tugas, ada tugas esai. Biasanya Iya. kalau tugas esai itu ya gini, maksudnya ada yang tepat tuh begini. Jadi nggak ada yang baku dalam esai gitu. Misalkan harus ya jelas kalau misalkan ada pendahuluan, isi, penutupnya itu udah jelas ya, itu udah jelas, itu clear dalam menulis apapun pendahuluan, isi dan penutup, ya kan? Itu mah udah jelas. Tetapi biasanya ya kalau tugas, ini bicaranya tugas sih ya. Kalau bicara tugas, semua penulis itu kan saya udah bilang kan dari awal, setiap penulis itu ada mekanisme tertentu lah gitu lah. Landasannya adalah pengalaman. Nah, biasanya kalau misalkan di tugas perkuliahan bikin esai itu ada ketentuannya. Nah, itu sama aja dengan ketentuan si penulis yang lain. Misalkan saya selalu pakai tipikal esainya yang segitiga kan. Maksudnya ini dari yang paling yang inti baru ke yang umum gitu. Kalau yang segitiga kebalik, yang umum dulu baru ke yang inti, dia mengerucut gitu sifatnya ya. Sifat pembahasannya mengerucut di dalam pendahuluan. Nah, kalau misalkan tugas biasanya dosen hal itu beda-beda. Itu beda-beda ya. Disclaimer dulu, itu beda-beda. Jadi masalah peraturan baku dalam esai sistematika sebenarnya nggak ada yang baku saklek gitu, yang nggak ada yang saklek, bukan baku, nggak ada yang saklek peraturannya harus begini. Kalau misalkan proposal skripsi kan ada ya kan, bab 1, bab 2, bab 3, bab 1-nya bahas apa dulu, baru bab 2-nya apa dulu, bab 3-nya apa dulu. Itu nggak harus tersistematis, harus tersistematika yang baik dan benar kan. Nah, kalau esai ini nggak ada. Jelas kalau pembuka, isi, dan penutup itu udah jelas. Tetapi di dalamnya itu acak-acakan. Teman-teman bisa aja dulu ke yang intinya dulu di atas, baru ke yang umum di bawah gitu kan. Ataupun sebaliknya. Nah, kalau tugas ini beda lagi. Balik lagi kan, ada beberapa yang memang udah menyaklekan diri bahwa mekanisme esai harus begini bagi dirinya sendiri gitu. Bukan untuk umum, karena secara ketentuan apa ya disebutnya ya? Sebutannya saya lupa deh.
bahkan termasuk puisi pun, kayak sasa puisi itu seiring eh, gilirnya zaman gitu kan, udah ya kan, kalau dalam SD itu SD SMP masih diajarin berima, terus AABB yang begitu-gitu kan. Nah sekarang kan udah bebas, udah gak peduli lagi ketentuan-ketentuan itu. Makanya nggak ada hal yang saklek di dalam karya sastra gitu, gak ada yang saklek. Nah kalau misalkan esai ini ya esai yang dari dosen ini, kecuali kalau nggak ada ketentuannya ya, kecuali kalau nggak ada ketentuannya, kalau biasanya ada ketentuannya maka ya ikuti aja gitu, karena itu kan penilaian ya, akademis. Kalaupun nggak ada penentuannya ya seminimalnya ada pembuka, isi dan penutup. Nah di sini mau dipakai yang segitiga, apa kebalik atau segitiga gini itu terserah. Tapi biasanya esai nggak ada dikasih ketentuan yang baik dan benar kan kalau di dosen gitu. Nah kalau pertanyaannya gimana cara menimbang esai ini udah baik atau udah bagus atau enggak gitu ya, ya dibaca dibaca dulu sama sama orang yang seenggaknya udah paham esai lah gitu. Kira-kira ini udah bagus atau enggak gitu dengan metode seperti ini gitu kan. Yang jelas sih kalau saya patokan esai bagus atau enggak itu ya yang pertama enak dibaca, yang kedua dipahami, dan yang ketiga pembahasannya enggak melenceng. Udah selesai. Nggak ada yang apa ya, nggak ada yang spesial lah, nggak ada yang kaku lah di dalam esai. Seharusnya ya di dalam esai nggak ada yang kaku. Itu sih mungkin Puspita dan Puspa. Ada pertanyaan lagi nggak Puspa atau Puspita? Berarti boleh kali nanya ke Awandi ya kalau benar apa enggaknya. Jangan sampai satu angkatan nanya ya. Intinya kalau esainya udah enak dibaca dan mudah dipahami, intinya kan menulis itu gimana sih pembaca paham dan ngerti maksudnya kan? Sesimpel itu sebetulnya, sesimpel itu. Makanya dipertimbangkan juga kira-kira saya menulis esai itu buat siapa, sasarannya, buat berapa orang gitu, secara kuantitas, itu harus dipertimbangkan gitu. Jadi jangan memakai kata-kata yang luar biasa sulit dimengerti oleh anak SD, sedangkan teman-teman akan membuat cerita rakyat untuk anak SD gitu. Kayak itu gak make sense lah gitu. Nah kalau misalkan ilmiah kan beda lagi. Yang begitu ya pertimbangannya itu halayaknya kan. Si pembaca ini siapa gitu. Yang penting intinya adalah sebuah karya tulis itu harus bisa dibaca dan dipahami, udah selesai. Ada lagi? Mau tanya dong, Iya. Kalau kan ini masih terkait dengan tugas ya, kalau misalkan kita ngutip jurnal nih, biar benar gimana gitu, biar sesuai dengan pikiran kita gitu. Pak Dadan ya? Iya. Pak Dadan bukannya udah ada. Pak Dadan bukannya udah ada ya sistematikanya ya? Ini nggak dikasih tahu sih, maksudnya cuman harus ada jurnal aja gitu. Nggak dikasih tahu, biasanya dikasih tahu gak? Enggak, ya kan ya enggak kan ya. Orang apa ngumpulin aja langsung perbaikan lagi. Itu sih itu. Nah ini sebenarnya agak berat juga sebenarnya kalau bicara tentang jurnal. Sorry. Sorry, ada iklan. Agak riskan sebenarnya kalau misalkan bicara jurnal, karena apa ya, dia kaku ya, karena dia ilmiah gitu, bukan esai maksudnya dia. Jurnal beda lagi, karena kalau sejatinya kalau jurnal udah datanya udah konkret gitu, dan apa materinya juga harus jelas dan bisa dan harus dipertanggungjawabkan.
esai juga harus dipertanggungjawabkan sebetulnya, tetapi bukan pertanggungjawaban ilmiah gitu. Kalau ini kan ilmiah ya kalau esai. Kalau apa jurnal Padadan tuh lumayan berat itu waktu itu peraturannya, lumayan ya mekanismenya. Semangat dah. Apa tadi? Ada nambah lagi gak ini apa? Mungkin itu di apa namanya di bahasanya itu biar bisa sejalan sama jurnal yang dikutip itu kayak gimana gitu. Kan biasanya kalau kita ngutip jurnal ada yang keterangan dari kita. Nah, biar keterangan dari kita itu sejalan sama yang kata-kata penulisnya itu gimana? Mungkin kayak gitu maksudnya tadi. Oh, ya itu mah ditulis aja di referensinya kali. Yang dikhawatirkan referensi apa-apa. Tulisannya Kak, ya. Sama ini apa misalkan kalau dari jurnal kan katanya kata-katanya ini kayak gitu. Terus kita tuh harus nyimpulin lagi apa langsung misalkan lanjut lagi gitu ke pembahasan gitu. Ada dua. Ada yang saklek dan gak bisa diubah. Misalkan kayak teori itu gak boleh diubah sama kita. Yaitu udah saklek. Dan itu harus ditulis serupa dan mirip gitu dari jurnal yang asli. Nah, kalau dalam kesimpulan itu nggak perlu. Kalian langsung aja tulis kesimpulan yang kalian buat, tetapi referensinya itu ditulis di di bagian referensi gitu. Kalau kalian mau menuliskan kesimpulan yang kalian dapat, yang kalian tangkap, ya itu tulisin aja. Tetapi di dalam bagian referensi ya kalian tulisin referensinya dari jurnal tersebut gitu. Tapi kalau ada beberapa ya, kayak misalkan teori misalkan definisi dari norma sosial adalah bla 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 bla. Menurut Jalaluddin Nurdin. Nah, itu gak bisa diubah sama kita karena itu saklek, karena itu adalah pendapatnya dia. Gitu, dan kita mengutip. Kecuali setelah dikutip, kita ingin ambil kesimpulan. Misalkan menurut Jalaluddin Nurdin, norma sosial adalah bla 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 bla, misalkan kan. Selesai. Maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa norma sosial adalah bla 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 gitu. Jadi bisa seperti itu, bisa juga kesimpulannya aja, bisa juga definisinya aja. Tetapi kalau ini tugas ya, referensinya tetap ditulis. Entah itu kalian nulisnya adalah kesimpulan kalian, entah itu yang kalian tuliskan adalah pendapat dari real pendapat dari si penulisnya, ataupun keduanya, itu bisa. Kan berarti ini ya nggak boleh tambah lagi. Terus kalau maksudnya misalkan kita langsung kayak menurut ini, terus kita tambahin gitu loh kayak kata misalnya kayak bahwa gitu. Bisa nggak sih? Bisa. Tapi ingat kan ada tanda kutip. Kalau misalkan menurut Jalaluddin Nurdin norma sosial adalah tanda kutip gini. Ada koma gitu kan. Setelah tanda kutip udah selesai. Nah, udah lanjutin sama kalian. Kayak itu udah beda lagi. Jadi yang menurut si Jalaluddin Nurdinnya udah stop sampai situ, atau enggak kalau dianggap rancu jangan pakai tanda kutip, tapi udah selesai sampai titik, kalian garis baru, tambah lagi opini kalian gitu. Jangan dicampur. Oh, kalaupun jadi mau dicampur. Hah? Gimana? Gini, jadi misalkan awal itu menurut opini ahli gitu. Berarti kita bikin paragraf baru itu opini kita gitu, Kak. Iya gitu. Oh. Oke, makasih. Apa ini? Izin bertanya, hal apa yang jadi acuan dari pembuatan esai supaya dapat beasiswa? Ini mah masuk nih. Oke, saya penerima beasiswa KSE ya dari semester 3 sampai sekarang, 3 periode. Tuh bukan hal yang mudah untuk dijalani sebetulnya. Pusing ya saya terus di KSE. Gak ada acuan. Kalau saya
Ya tadi, esai itu, ingat ya, esai itu adalah opini kita. Esai itu adalah opini kita. Jadi jangan sampai di dalam esai itu kebanyakan data, kebanyakan ngutip apa gitu. Jangan. Kalau saya patokannya 80-20. Kalau saya 80-20. Balik lagi, eh, yang penting jangan sampai lebih besar data ketimbang asumsi. Yang lebih penting jangan lebih banyak. Sorry. Wait. Oke, lanjut ya. Di dalam esai itu adalah opini kita. Yang lebih banyak opini kita. Jangan sampai banyak data, jangan sampai banyak teori. Itu intinya. Kalau saya, setiap penulis beda-beda ya. Kalau saya 80-20 itu maksimal. 20-nya teori dan data-data pendukung lainnya. 80% adalah opini pribadi. Ada juga yang mungkin menulis esai yang lain 70-30, ada yang 90-10, ada yang 95% gitu. Itu tergantung sama penulis. Tapi yang jelas di dalam esai itu harus lebih banyak opini kita. Jangan banyak ambil data, jangan ambil banyak teori. Itu ya. Itu dalam esai. Beda lagi kalau artikel loh, ini esai loh. Kalau esai gitu, kalau artikel beda lagi. Kayak tulis ilmiah yang lainnya juga beda lagi. Nah, kalau acuan untuk pembuatan esai supaya dapat beasiswa, saya langsung aja nih ganti topik nih. Kiat-kiat biar dapat beasiswa ini. salah satu syarat untuk menerima beasiswa KSE adalah esai ya. 9 esai sekaligus. Saya nulis esai itu nggak panjang, cuman 2 paragraf setiap apa namanya? Karena ada 9 esai yang harus dibuat, setiap esainya itu 2 paragraf. Ya, paling banyak 4 paragraf. Nggak sampai 1 halaman. Nggak. Paling banyak 4 paragraf saya membuat esai. Tetapi isinya adalah asumsi pribadi. Nggak ada data yang lain. Karena, apalagi kalau di KSE itu kan ada pertanyaan kan. Nah, sebetulnya, ini saya bocoran lagi nih. Bocoran kiat-kiat mendapatkan beasiswa KSE nih, yang belum dapat beasiswa KSE. Di pertanyaan itu masing-masing dari 9 esai, setiap esai yang akan kita tulis itu ada pertanyaan kan. Kita cukup menjawab pertanyaan itu saja. Jangan ngawur, jangan ngasal kemana-mana. Sampai 2 halaman, 3 halaman, itu gak perlu. Cukup jawab pertanyaan itu aja seadanya. Gitu. Udah selesai. Karena esai itu ya opini pribadi. Mereka gak mau baca kalau di beasiswa gitu ya, terutama KSE gitu. Saya nggak tahu ya kalau beasiswa unggulan yang lainnya. Itu mereka nggak mau baca sepanjang yang apa yang kita buat panjang banyak, mereka nggak bakal baca sepanjang itu juga. Lagian yang daftar itu ribuan loh gitu. Masa mereka mau seleksi satu persatu kan nggak mungkin. Itu sih. Jadi nggak ada acuan khusus, yang pasti dalam menulis esai itu harus opini pribadi, jangan yang lain. Sebentar saya ngambil minum dulu. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya? Mau nanya dong, Ya. Gimana sih tips supaya esai kita itu menarik untuk dibaca gitu, buat si yang bacanya? Menarik untuk dibaca bagi pembaca. Balik lagi ke yang tadi. Lihat dulu, Rika ini mau nulis buat siapa pembacanya. Dan nulisnya tentang apa. Ada banyak faktor ya yang mendukung agar tulisan kita menarik dan bisa dibaca sama yang lain ya, sama pembaca. Pertama, lihat pembacanya dulu siapa. Kalau TK ya kasihlah hal-hal yang menarik gitu untuk anak TK. Ya kan ada
kalau misalkan orang dewasa apa, kalau misalkan dari kata-kata, kalau kata-kata yang sastrawi gitu kan ke anak TK, sastrawi terus apa namanya kata-kata yang ya pujangga lah gitu, pujangga atau kata-kata aktivis misalkan kata-kata yang dimengerti bahkan untuk kita sendiri gitu. Nah itu jangan kan, mereka gak bakal menarik, gak bakal tahu gitu, gak bakal mau baca juga karena mereka gak ngerti. Nah, kalau misalkan ke teman-teman kita itu juga jaga bahasanya juga, jangan sampai terlalu tinggi, jangan sampai terlalu rendah juga, tapi pas lah gitu. Itu dari dan juga cari kata-kata yang menarik dan sastrawi kalau di kita-kita gitu ya. Karena itu akan menghanyutkan lah, menghanyutkan suasana hati gitu. Itu kalau dari kata-kata. Yang kedua, yang paling yang paling penting juga itu adalah konteks alur cerita gitu. Creative thinking tadi. Nah, creative thinking ini yang harus teman-teman juga pelajari. Nah, ini beda bab ya, beda bab kalau creative thinking. Gak bisa langsung jeleg karena kreatif itu membutuhkan alurnya lumayan panjang. Ya, salah satu metodenya apa namanya? Amati, tiru, modifikasi. Itu salah satu metode bagaimana creative thinking kan. Amati, tiru, modifikasi. Sisanya masih banyak lagi, itu beda bab. Nah, bagaimana caranya kita menghubungkan dari satu konteks ke konteks yang lain. Misalkan ini ada satu esai yang luar biasa bagus sekali, judulnya Pensil. Dia hanya membahas pensil, tetapi sangat detail. Maksud detail dan bisa menghubungkan kemana-mana. Sampai ke kertas, sampai ke pohon, sampai ke penebangan hutan, sampai ke perilaku liar. Nah, itu kan bukan hanya pembahasannya aja gitu yang liar, tapi otaknya juga liar gitu. Nah, bagaimana caranya kita mengolah diri kita, bagaimana kemudian itu udah panjang banget. Yang intinya bagaimana kemudian kita bisa apa ya, mengolah diri kita gitu. Agar bisa menyangkut pautkan dari satu hal ke hal yang lain. Misalkan dari pensil itu bisa sampai ke pohon, sampai ke pembakaran hutan. Kau bayangkan misalkan satu pensil gitu kan. Ternyata dari pensil ini itu untuk menghasilkan satu pensil yang berkualitas itu menghabiskan berapa puluh pohon. Dan pohon itu ternyata pohon di sini yang menyebabkan ternyata kebakaran hutan. Nah, itu kan penghubungan yang luar biasa agresif gitu. Kemudian ada juga ininya Anidu. Itu apa ya judulnya ya? Bukan kambing. Apa yang suka digorok apa yang di Idul Adha itu apa? Hewan apa aja coba? Hewan. Coba someone bantu saya. Domba. Kerbau. Udah. Unta, unta. Udah. Unta. Udah. Unta, anak sultan mau unta. Ya, tapi jarang di Indonesia ada yang kurban unta. Itu ada dia ngebahas kerbau, bisa sampai ke kanak-kanaknya gitu kan, ke masa kanak-kanak yang apa namanya membahagiakan gitu. Terus bisa sampai ke apa ya? Sampai ke populasi penduduk. Pokoknya menarik banget untuk kita baca dan ketika baca dari awal kesannya itu malah ketagihan dan bahkan beberapa novel yang saya baca itu saya gak bisa berhenti untuk baca, bahkan rela untuk mengorbankan kualitas tidur saya gitu hanya untuk menyelesaikan esai hanya untuk menyelesaikan novel tersebut. Salah satu novelnya adalah novel Dilan. Saya menghabiskan 2 hari 2 malam untuk membaca chapter Dilan dari part 1 dan yang kedua. 3 dan itu 3 ya. 1990, 91 sama 92. Itu saya 2 hari 2 malam untuk menyelesaikan 3 buku tersebut nonstop. Itu karena apa? Karena daya imajinasinya, kemudian kata-katanya, kemudian alur ceritanya, dan dia bisa membuat kita masuk ke dalam dunia tersebut. Nah, itu
kan membutuhkan creative thinking yang overload lah, yang kita masih jauh lah, bahkan saya juga yang bisa membuat orang tuh tertarik dan seolah-olah ada apa namanya kalau di dalam rokok itu nikotin ya, seolah-olah ada nikotin, kalau kita tinggalin itu ya susah, saya harus terus baca. Nah itu yang sebetulnya butuh pelatihan ekstra lagi untuk bagaimana membangkitkan namanya creative thinking, dan kita harus bisa menghubungkan dari satu konteks ke konteks yang lain, yang sebetulnya itu ngayal tapi kita bisa kok sebetulnya gitu. Nah caranya saya langsung aja ke caranya ya, biar gak ngasal-ngasal gitu. Ini salah satu caranya. Sebenarnya ini masuk ke dalam fase brainstorming tadi. Caranya teman-teman ini cara yang sederhana, oke? Cara singkat dan sederhana, tetapi nggak mungkin bentuknya nanti nggak bakal wah banget. Tapi kalau terus diolah mungkin bisa menjadi sangat wah. Teman-teman ambil kata-kata, banyak banget, kumpulkan kata-kata yang berkaitan dengan konteks yang ingin kalian tulis di dalam ide, di dalam tulisan dari sebuah ide. Misalkan tadi bunga, oke? Dalam bunga. Saya juga harus cari tulisan biar pas. Misalkan dalam bunga, kumpulkan kata-kata yang berkaitan langsung ataupun tidak berkaitan secara langsung dengan bunga. Oke? Misalkan, di dalam kata bunga, satu orang satu kata. Silakan sebutkan. Satu orang satu kata. Yang berkaitan langsung dengan bunga ataupun ataupun berkaitan secara tidak langsung dengan bunga. Paham nggak? Ya. Oke, sebutkan satu kata. Puspita dan Harum. Buket. Daun. harum. Apa? Daun. Berduri. Oke, next. Berduri. Terus, Rika? Buket. Buket. Oke. Indah. Terus, indah. Lanjut. Merah. Tangkai. Ingat ya, yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung. Terus, Layu. Merah. Kamu. Wangi. kamu apa? Layu. Wangi. Terus, Kamu. kamu udah. Terus, air. Nah, oke, stop dulu ya. Nah, ini ada banyak kata-kata yang sebetulnya itu yang berkaitan langsung ataupun berkaitan secara tidak langsung dengan bunga. Dari kata-kata tersebut, nah, teman-teman pertama bisa dirangkai. Kemudian kalau misalkan banyak banget, misalkan dari bunga, kemudian meja, kemudian vas, kemudian angkuh, terus baik, cantik, rumah, pohon. Tuliskan aja semua kata-kata yang berkaitan langsung ataupun tidak langsung. Setelah itu seleksi yang kira-kira jauh banget dengan bunga. Seleksi kata-kata yang jauh banget dengan bunga. Baik itu yang tidak berhubungan sama sekali, langsung maupun tidak langsung. Ternyata di sini ada baja. Baja ini nggak berkaitan langsung ataupun tidak langsung, maka kita blacklist. Nah, sisanya coba silakan dirangkai dulu. Misalkan bunga kamu layu, tetapi harum dan indah. Baik untuk kamu, apalagi ini? Untuk membuat buket, misalkan. Dibuatkan dengan buket, misalkan. Nah, dari rangkaian-rangkaian tersebut kan bisa menjadi satu kalimat gitu kan.
Nah, tetapi dengan tadi dengan banyaknya gitu, dengan banyaknya kata, pertama bisa dirangkai, kedua bisa apa ya disebutnya ya? Bisa di apa disebutnya? eh Bisa dipilih lagi lah katanya gitu. Misalkan aku ada kata kamunya gitu, misalkan di apa di dalam bunga ini. Nah, di kamu ini teman-teman bisa jabarkan lebih luas lagi apa hubungan antara bunga dan kamu gitu. Paham nggak? Apa hubungan antara bunga dan kamu itu teman-teman bisa jabarkan lagi, kemudian mulai ini otak-otak yang apa otak-otak liar Ika itu udah langsung menjalar kemana-mana gitu. Dari hubungan erat antara bunga dan kamu menjadi renggang gitu. Nah, hal-hal yang semacam ini sebenarnya yang terus dilatih gitu, agar supaya otak kita tuh bisa apa ya, bisa berkembang lah gitu dalam creative thinking gitu. Itu dari mulai seperti itu aja dulu, dipilah-pilah dulu, ambil kata-kata yang berkaitan langsung dan tidak langsung, mulai diseleksi, kemudian cari apa hubungan mereka gitu. Dan itu bisa 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 membuat ide dari tulisan kita itu menjalar kemana-mana dan menarik untuk dibaca. Itu udah keberapa itu? Itu pertanyaan dari siapa tadi, dari Rika ya? Pertanyaan dari Rika. Nah, itu Rika, caranya. Jadi ada di dalam kata, oke, di dalam kata, pemilihan kata yang baik dan benar. Perhatikan juga halayaknya, perhatikan siapa yang akan membaca, sasaran kita. Kemudian itu, bagaimana kemudian kita bisa creative thinking, bagaimana kita bisa menghubungkan dari satu konteks ke konteks yang lain. Kalau bisa hal-hal yang itu tidak manusiawi, yang tidak masuk akal gitu, yang tidak masuk akal. Nanti saya saya kasih judul esai yang menurut saya itu keren banget. Cari deh esai pensil deh, esai pensil, nanti teman-teman baca, itu luar biasa banget. Itu otak penulisnya udah gila sih. Luar biasa dia cara menghubungkannya gitu. Nah, caranya agar supaya creative thinking itu balik lagi, banyakin baca buku ya, nggak lepas dari buku sebenarnya kalau nulis itu, karena kan kalau nulis satu paragraf tuh membutuhkan satu buku minimal kan gitu. Kemudian dengerin lagu yang gitu-gitulah. Makanya saya untuk sekarang gitu, untuk mengkreatifkan dan meliarkan imajinasi kita agar lebih imajinatif, itu minimal ya harus baca esai dulu, karena di esai novel atau cerpen, karena dalam cerpen itu mereka bisa membangkitkan imajinasi kita seolah-olah kita ada di dalam sana dan kita udah bisa ngebayangin, dan pikiran imajinatif itu yang dibutuhkan seorang penulis untuk memvisualisasikan tulisannya kepada pembaca, kepada halayak gitu, sehingga halayak seolah-olah merasa ada di dalam cerita tersebut. Gitu, Tika. Saya minum lagi. Ada lagi ya? Silakan teman-teman kalau masih ada yang mau ditanyain. Pematerinya udah aus banget kayaknya. Banyak banget yang dikeluarin. Ya, sebenarnya saya udah sedikit apa ya, bukan menjauh sih, tetapi ada hal yang kemudian membuat saya tertarik. Jadi beberapa bulan ini mungkin saya benar-benar aktif banget dalam menulis gitu, karena sekarang ini saya sedang tertarik ke dalam ekonomi global. Saya senang dengan hal-hal yang berbau ekonomi dan kapitalisme, dan pastinya bahasa Inggris itu yang sedang saya konsennya. Jadi kepenulisan ini mungkin udah agak tumpul mungkin ya. Gitu, jadi mohon dimaklum. Ada lagi? Izin bertanya. Siap, Bella. Kalau buat ngelawan rasa males itu kayak gimana? Soalnya kayak kan udah tahu nih gitu, kayak
tadi gitu udah dijelasin. Kita tulis dulu, maksudnya kayak list dulu apa aja yang mau berhubungan sama yang kita mau tulis gitu. Tapi tetap aja gitu, walaupun udah kita tulis, kalau misalnya rasa magernya masih nempel mah kagak kelar-kelar tulisannya gitu tuh. Apalagi kalau misalnya jangan jauh-jauh lah, tugas lah gitu kan kita ada nih tugas esai gitu. Kebiasaan kebiasaan Bella ya, kebiasaan Bella pribadi deadline aja. Jadi kayak ngerasa ya pastilah nggak maksimal gitu. Jadi ngelawan rasa malesnya itu gimana ya? Terima kasih. Ada dua versi. Dan ini juga saya dapat dari orang lain ya. Dan saya aplikasikan ke dalam kehidupan saya gitu. Rasa malas itu tidak bisa dihindari, Bella. Nggak bisa dihindari. Jadi pasti ada aja orang, apalagi penulis. Nggak ada penulis yang selalu semangat, nggak ada penulis yang selalu menulis setiap saat. Nggak ada. Ada titik jenuhnya, ada titik malasnya. Dan malas itu tidak bisa dihindari. Itu. Tetapi masih ada tapinya. Tetapi bisa di apa ya? Bisa diakali lah gitu ya, bisa diakali. Yang pertama, ketika malas ya jangan dipaksakan, karena kalaupun dipaksakan itu hasilnya nggak akan benar. Saya dapat dari Mbak Restia Ningrum, salah satu mentor esai, salah satu mentor menulis. Dia bilang kalau saya lagi malas, ya saya gak bakal nulis. Saya refreshing dulu. Saya refreshing dulu, dengerin lagu, hal-hal yang membuat kita happy lagi, hal-hal yang membuat kita senang lagi, hal-hal yang membuat mood kita balik lagi. Dan itu setiap penulis punya caranya masing-masing, termasuk Bella. Bella mungkin punya caranya masing-masing bagaimana menggairahkan mood lagi. Entah itu dengan membaca novel, entah itu dengan menonton drakor, entah itu dengan menonton anime, entah itu dengan jalan-jalan ke hutan. Setiap orang mempunyai caranya masing-masing untuk menggairahkan mood lagi. Intinya cari cara itu, karena setiap orang beda. Setiap orang punya caranya masing-masing. Kalau saya tentu dengan jalan-jalan atau enggak nonton anime gitu. Kalau saya ada yang dengerin lagu, itu cara membangkitkan mood. Setelah moodnya balik, saya teringat dengan kata Ajo, Pak, do it. Jangan ditinggalin lagi. Langsung kerjakan hari itu juga. Kalau udah moodnya balik, langsung tulis. Kalau udah moodnya balik, langsung kerjakan tugasnya. Dan konsen, jangan kemana-mana. Kalau sedang ngerjain tugas, pas moodnya balik, fokus ke dalam tugas. Jangan mikir yang lain. Stop untuk melakukan hal lain, tetapi fokus ke dalam tugas. Itu sih. Kalau udah moodnya balik, langsung kerjakan dan fokus di sana. Kalau misalkan nggak fokus, misalkan ada HP nih yang masih ngentring-ngentring lihat WA, klik, ya udah, innalillahi itu. Pasti mager lagi, pasti pengennya rebahan lagi. Makanya kalau lagi gabut jangan dipaksakan. Cari hal-hal yang membuat kalian mood balik lagi. Setelah mood balik, jangan sampai ditinggalkan, langsung kerjakan dan fokus di sana. Biasanya itu efektif. Seenggaknya separuh atau setengah tugas itu udah selesai harusnya gitu. Dan saya ada satu motivasi ya dari YouTube-nya 1%. Karena mager itu dari kebiasaan. Entah itu kebiasaan bangun siang sehingga stamina jadi turun, entah itu kebiasaan setiap siang atau setiap sore selalu nonton drakor, itu selalu jadi kebiasaan dan itu membuat energi kita mudah terkuras sia-sia gitu. Nah, bagaimana caranya mengubah kebiasaan ini beda konteks, tapi cara membuat kebiasaan baru itu lebih baik. Minimal misalkan Bella itu ingin setiap pagi itu atau setiap hari itu mengerjakan tugas.
Gimana caranya? Lakukan, ada beberapa metode sih. Yang pertama, ini out of the context, tapi lumayan. Cara membuat kebiasaan baru dan meninggalkan kebiasaan lama. Misalkan teman-teman ingin rajin membaca. Ada strategi 69. Oke, ada 60, ada 69. Karena saya lebih suka 69. 69, terus teknik 1 menit dari Jepang. Itu saya kombinasikan. Jadi, ini mah wayahnya dalam 69 hari ke depan, setiap pagi misalkan pukul 8, ada satu kewajiban rutin yang wajib dilakukan dan tidak boleh tinggalkan. Apa itu? Membaca buku misalkan, karena teman-teman ingin membaca, misalkan ingin produktif membaca, minimal 1 menit setiap jam 8 dan tidak boleh ditinggalkan. Itu konkret, itu wajib. Jadi setiap jam 8 pagi 1 menit harus membaca buku. Benar-benar 1 menit harus di timing, harus di timer. 1 menit udah selesai, 1 menit udah tinggalkan. Itu. Kalau misalkan di hari ketiga itu gagal, maka balik lagi ke awal. Ternyata setelah 1 minggu ternyata nggak baca buku, maka balik lagi ke awal. Paham nggak? Jadi harus ada 69 hari, teman-teman tidak boleh meninggalkan kewajiban ini. Sebenarnya sepele kan? 1 menit setiap pagi membaca buku. 1 menit. Jangan lebih, jangan kurang. Itu cara membuat kebiasaan baru. Nah, biasanya setelah gagal, misalkan setelah gagal 3 hari, biasanya malah malas. Harus ada, saya lupa istilahnya, tetapi harus ada konsekuensi yang harus ditanggung sendiri. Dan itu membuat teman-teman jerak ketika meninggalkannya. Yaitu harus tertulis, terpampang di kamar. Jika saya, misalkan, 1 hari saja tidak baca buku 1 menit pada jam 8 peng, maka saya akan membayar denda, saya akan ngasih pengamen ataupun pengemis 50.000 hari ini. Ketika saya gagal, itu harus ada konsekuensi diri yang ditanggung, yang membuat teman-teman jerah untuk melakukan untuk meninggalkan aktivitas tersebut. Nah, kalau misalnya udah berhasil dalam 69 hari, sebenarnya ada yang 32, ada 62, itu tergantung ya. Tapi saran saya 69 kalau untuk newbie. Nah, kalau udah selesai, udah auto lah. Udah auto, teman-teman bakal jadi ngerasa berdosa banget kalau misalkan teman-teman tidak melakukan aktivitas tersebut di hari-hari biasa. Itu. Gila. Jadi banyak ya. Jadi intinya kalau balik ke rasa malas itu nggak bisa ditinggalkan. Malas itu tidak bisa dihindari. Pasti ada aja. Tetapi bagaimana caranya kita bisa ngakalin, bukan menanggulangi, ngakalinnya gitu. Ngakalinnya yaitu jangan cara refreshing. Kalau misalkan punya kebiasaan buruk, maka ya tadi lakukan itu minimal 1 menit. Lakukan hal baik 1 menit dalam rentang waktu tertentu setiap hari. Dan kalau misalkan salah, harus ada self consequence kali ya. Saya lupa istilahnya. Intinya harus ada konsekuensi yang lumayan berat dan membuat teman-teman jerah ketika meninggalkan aktivitas tersebut gitu. Dan itu efektif untuk membuat kebiasaan baru. Entah itu teman-teman pengen menulis, ya maka jam 8 pagi ya harus tulis. Apapun itu tulis 1 menit. Kalau udah 1 menit udah tinggalkan gitu. Kecuali ya kalau mau lebih ya silakan lebih gitu ya. Tapi dalam metode ini kalau misalkan lebih, lakukan di jam yang lain. Tetapi pada jam 8 itu payahnya 1 menit harus nulis. Kalau mau giat menulis. Ya biasanya kalau misalkan untuk ada satu aktivitas rutin per hari selama 69 hari, maka di jam yang sama maka akan melakukan apapun itu dalam tempo waktu yang sebegitu, nggak akan merasa males lah paling. Setidaknya rasa males itu ketika jam segitu nggak bakal ada gitu. Itu sih. Gimana Bella?
Iya, siap. Cukup, A. Makasih. Berarti intinya Oke. kebiasaan ya? Iya, saya ingat kalau ketika udah malas atau mager jangan dipaksain, udah cari refreshing tapi jangan rebahan kalau bisa. Refreshing yang membuat mood booster kita balik lagi gitu. Sesuatu yang mood boosterkan kita. Kemudian setelah mood boosternya balik, lanjut ngerjakan, do it gitu ya, kerjain dan concern di sana. Gitu. Ada lagi? Silakan mau out of the context juga boleh. Atau mau nanyain kabarnya. Any question? Kalau masih ada yang ditanyain teman-teman? So, kalau masih ada. Saya teh mau nanya. Masih Siti So, Nurhalifa. Kolis. Iya, Awandi izin bertanya. Kan biasanya nih kalau mau daftar beasiswa kan harus ngelampirin motivation letter ya. Nah, di dalam motivation letter itu biasanya ngebahas tentang apa aja, A. Terus susunannya itu apa dulu gitu yang harus dituangin di motivation letter itu. Makasih ya, Wandi. Oke, ini balik lagi ke kiat-kiat beasiswa ya. Padahal saya cuma penerima beasiswa KSE doang loh, nggak ke yang lain. Motivation letter di KSE nggak ada motivation letter kalau nggak salah. Motivation letter itu balik lagi ya, itu curhatan sebenarnya teman-teman. Kalau misalkan mau intinya, kalau ingin mengajukan beasiswa, tuliskan apa yang memang benar-benar menjadi kenyataan gitu. Motivation letter kan itu semacam kenapa kamu ingin mengajukan beasiswa ini, kenapa kamu layak untuk mendapatkan beasiswa ini, kan gitu-gitu kan. Maka ya lampirkan motivasi saya untuk mendapatkan beasiswa adalah misalkan untuk membantu orang tua, mendengarkan orang tua, karena orang tua begini, karena saya juga begini. Tetapi ada hal yang bisa dijual, ada hal yang bisa ditawarkan dari teman-teman kepada pihak beasiswa. Apa itu? Semacam potensi dari teman-teman. Misalkan teman-teman jago dagang, misalkan gitu kan. Kayak Vero tuh kalau dulu snapnya itu jualan apa itu bisnis harus gabung bisnis ini gitu kan. Saya punya bisnis yang ingin saya kembangkan. Ini. Ada hal yang bisa dijual dari teman-teman kepada si pemberi beasiswa. Itu. Kalau saya dulu karena di KS itu ada tiga ya. Oh, sebelum bahas ini ya. Yang pertama omongkan ya, tuliskan kondisi real teman-teman. Dan kalau bisa sebenarnya agak sedikit dimelas-melasin juga gak apa-apa. Kalau ingin banget mendapatkan beasiswa agak dimelas-melasin juga gak apa-apa sebetulnya ya. Gak terlalu real juga gak apa-apa, tapi agak dimelas-melasin sedikit ya. Melas saya tuh bener-bener mepet banget ini harus dapat beasiswa karena saya tuh orang gak punya gitu. Saya tuh lahir dari keluarga ini, orang tua saya tuh begini. Agak dimelasin sedikit, bukan berarti kita mengemis, bukan. Tetap kondisinya real seperti itu, tapi dalam kata-kata, dalam pengolahan kata, balik lagi. Dalam pengolahan kata, dalam memilih kalimat, membuat kalimat dan memilih kata-kata, itu harus yang sesuai dan sedikit menyentuh gitu. Kalau teman-teman baca, aduh ya Allah, ini anak suram banget ya, kasihan kalau dikasih beasiswa gitu. Kalau kalian baca lagi, kalian harus bisa merasa itu gitu. Itu yang pertama. Itu motivation letter kan. Yang kedua, harus ada sesuatu yang bisa kalian jual, yang bisa kalian tawarkan kepada si pemberi beasiswa. Kayak tadi, misalkan skill teman-teman yang akan teman-teman jual. Misalkan produk yang sudah teman-teman ciptakan. Sehingga misalkan dengan menerima beasiswa ini, maka bisnis saya akan lebih berjalan dengan lancar. Ya kan? Atau misalkan dengan menerima beasiswa ini, tapi harus ada sangkut pautnya dengan beasiswa. Kalau misalkan saya mendapatkan beasiswa ini, pertama kalau misalkan di beasiswa tersebut ada pelatihan, saya bisa mengembangkan soft skill saya. Kemudian saya juga karena di beasiswa selalu ada tunjangan, misalkan saya akan mengembangkan bisnis saya. Nah, ini kan ada dua hal yang berbeda, apalagi semakin banyak semakin menarik gitu. Tetapi ingat dalam motivation letter juga nggak usah ada embel-embel yang orang lain nggak perlu tahu. Misalkan teman-teman ini kan
mau apply beasiswa nih, motivation letternya ya tulis aja hal yang harus kalian tulis gitu. Jangan pendahuluannya 2 halaman gitu, itu gak perlu, langsung aja ke intinya gitu. Langsung ke intinya, karena orang tuh gak mau baca embel-embel, wegah. Terutama sebenarnya dosen juga ya pendahuluan mah dilewat, ya kan? Bikin makalah pendahuluan mah dilewat, gitu. Yang begitu-gitu ya dilewat gitu. Yang dibaca ya intinya aja sebetulnya. Maka apalagi dalam motivation letter itu kalau bisa nggak usah ada pendahuluan-pendahuluan yang merepotkan gitu. Langsung ke intinya, kenapa kalian harus menerima beasiswa itu, dan ada produk, ada hal yang bisa teman-teman tawarkan kepada si penerima beasiswa. Itu dalam motivation letter. Oke, ada lagi. Dipahami gak, Siti? Berarti background ekonomi juga ditulis gak sih, A, sebenarnya? Boleh. Background ekonomi itu boleh banget. Beasiswa harus. Karena kan kita lihat dulu nih latar belakang beasiswanya. Misalkan Jarum ini ngadain beasiswa itu buat apa? Buat siapa? Pertama, untuk orang yang tidak mampu. Kedua, untuk orang-orang yang berprestasi. Yang ketiga, ya jelas. Mereka orang-orang yang mempunyai skill kan, yang mempunyai skill yang kalau diolah dia akan menjadi super junior, jadi superhero gitu. Menjadi seseorang gitu yang bisa berguna, kan gitu. 3 hal itu yang harus teman-teman cermati. Makanya teman-teman juga harus tahu nih, beasiswa ini diadakan untuk apa, ya kan? Mereka itu mencari orang tuh kualifikasinya apa, gitu kan? Maka ya tawarkan, misal. Nah, karena biasanya yang pemberi beasiswa itu mengutamakan 3 hal yang kata saya bilang kan tadi. Yang pertama, orang yang kurang mampu. Yang kedua, orang yang berprestasi. Yang ketiga, orang-orang yang mempunyai skill yang apabila dikasih pelatihan sedikit, disentuh sedikit, dia akan menjadi superhero gitu. Dia akan menjadi seseorang yang wah gitu, yang berguna tentunya. Nah, kalau bisa tawarkan 3 hal tadi, 3 indikator tadi. Yang pertama, dalam motivation letter, kalian adalah orang yang tidak mampu, kalian adalah orang dari background yang kurang mampu. Itu tadi, ceritakan kondisi real. Ya sedikit melas, bukan berarti emang teman-teman melas, bukan, tetapi pemilihan katanya gitu yang bisa orang tuh tersuges. Oh iya ya, ini anak ini wajib mendapat beasiswa nih karena dia begini karena gitu. Bukan karena kondisi kalian atau kondisi ekonomi keluarga kalian yang benar-benar parah, bukan, tetapi bagaimana caranya. Ya kalau real ya ceritakan secara real gitu, jangan malu-malu gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk orang-orang yang berprestasi, setidaknya ada hal yang sudah kalian raih, entah itu secara akademis ataupun organisatoris gitu kan. Ada hal yang sudah kalian capai di waktu lalu. Misalkan saya di KSE, saya menawarkan keorganisasian saya, karena di KSE itu ada 3 cabangnya. Yang pertama ada ekonomi, ada apa namanya, bisnis lah gitu, yang bisnis berbau bisnis gitu. Yang kedua ada kewirausahaan, ya sama ya, kewirausahaan sorry. Yang kemudian teknologi. Yang ketiga ada leadership. Saya menawarkan leadership. Kenapa? Karena misalkan dari SMA saya selalu bergelut di dalam organisasi, saya banyak organisasinya. Kemudian saya juga pernah menjadi ini. Nah, itu kan yang ditawarkan gitu. Kemudian saya juga menjelaskan kalau misalkan saya dapat beasiswa saya akan begini. Nah, hal-hal yang seperti itu yang harus teman-teman pahami di dalam apply beasiswa, yang minimal mengharuskan ada esai dan motivation letter gitu. Ingat ya 3 hal ya. Kalau biasanya 3 hal ya, tapi teman-teman silahkan cari lagi. Tergantung daripada beasiswa apa yang akan kalian ikuti, dan kalian harus cari tahu beasiswa itu memberikan beasiswa kualifikasinya, sasaran kualifikasinya seperti apa. Karena biasanya ada 3, yaitu orang yang tidak mampu, berprestasi, dan ada skill yang kalau ditingkatkan dia akan jadi dewa gitu. Gimana, Siti? Ada lagi? Udah, cukup. Udah jelas. Makasih ya, Wandi. Oke, semangat Siti untuk dapat beasiswa.
saya harus bergeser sebenarnya karena baterainya habis. Oke, next. Ada lagi. Saya geser sini. Ya. Aduh, jatuh kan. Saya gak jadi di laptop soalnya koneksinya parah. Hari ini parah banget. Ya kan mati. Sorry guys. Masih perihal tugas kayaknya, A. Pertanyaannya. Oke, lanjut ke Bapak. Ada nggak sih acuan pembuatan esai padadan? Mungkin AA ada yang tahu gitu katanya. Ada sih, tapi filenya laptop saya rusak, acuannya jadi coba nanti tanya Ujem aja ya. Biasanya Ujem nyimpen yang begitu banyak deh. Laptop saya soalnya kebetulan rusak dan masih belum bisa dibenerin gitu. Masih dibenerin, sorry ya, masih dibenerin. Karena ada beberapa bagian yang hilang, yang nggak bisa dibenerin, yang susah untuk dibenerin. Gitu. Coba nanti tanya ke Ujem, saya rekomendasiin Ujem karena biasanya dia selalu ada gitu ya file-file yang begitu. Ada Iya bener kata Tenina, yang jumlah kutipannya sama yang di dapusnya. Jadi kalau misalkan ngutipnya 10, yang kuningnya 10, di dapusnya 10 gitu. Jangan kurang atau enggak dikuningin, itu biasanya kan dia dikuningin gitu. Tapi nggak ngerti sih kalau sekarang ya esai jadinya. Oh, sekarang esai jadinya. Katanya sih gitu, nggak ngerti juga. Tapi nggak ada acuannya ya kalau di esai padadan. Kalau Vero adanya penulisan jurnal doang sih, tapi bukan esai, artikel. Iya, saya juga nggak ada tugas esai dulu. Sama. Karena angkatan sekarang biasanya kalau beda kurikulum, A. Oke. Tapi udah kelar ini, maksudnya udah mulai, udah pernah buat gitu esai padadan. Boleh Udah, jawab. Cuma masih bingung aja cara pembuatannya. Coba dilihat dari orang yang ini, yang paling bagus nilainya aja. Biasanya kan ya tinggal dilihat lagi sistematikanya. Nanti kalau misalkan teman-teman agak bingung, coba yang menurut padadan bagus gitu ya, nilainya bagus, nanti coba dikirim tulisannya ke saya gitu, nanti biar dilihat kira-kira apa sih yang membuat indikator padadan puas gitu. Karena ingat ya, beda dosen beda cerita, beda orang beda cerita. Mereka punya, karena tulisan itu tergantung apa ya, tergantung apa, kalau makanan tuh sebutnya apa sih? Yang pilih-pilih itu apa? Tergantung apa kalau makanan? Saya sukanya ini, terus sukanya ini apa namanya? Selera. Lauk. Selera. Prasmanan ngambil sendiri, Gitu, tergantung selera. Jadi kalau misalkan saya suka tipikal esainya begini, saya suka tipikal esainya yang kaku, yang baku misalnya. Itu setiap orang beda-beda ya, tergantung selera loh maksud saya gitu. Makanya kalau misalkan teman-teman publis satu tulisan di blog atau di mana, pasti ada yang acungin jempol, ada yang kritik pedas. Ya itu udah biasa karena selera. Ya kita tidak bisa menyalahkan orang yang tidak suka terhadap karya kita gitu. Kan gitu sebenarnya. Makanya kalau misalkan ada yang nilainya bagus, coba boleh bisa dikirim gitu ya. Nanti kira-kira apa sih yang membuat padadan puas, indikatornya apa gitu.
Padahal gak ada duanya pokoknya. Ini di record loh, jangan sampai nanti di-upload di YouTube atau di mana nanti padahal denger loh. Disangkanya kita lagi gibah. Mulai sekarang baik-baikin dia padahal yuk. Padahal super duper keren pokoknya. By the way, saya juga dospemnya Padadan, dospen skripsi saya Padadan. Itulah pokoknya. Gibahin mulut. Emang gitu sih. Emang gitu dari angkatan ke angkatan. Salah satu dosen yang apa? Yang laku di perbincangan mahasiswa ya pada. Astagfirullahaladzim. Istighfar sama-sama ya, bro. Astagfirullah. Boleh Jana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Aduh. Apa ini? Iya, tadi mau nambahin aja. Tadi kan HP Jana juga dari tadi mati nyala aja, jadi gitulah. Jadi sebenarnya yang bikin indikator kenapa Padadan bisa bilang esai kita bagus itu yang pertama, kita ikutin sistematika yang Padadan kirim. Kan itu biasanya ada tuh yang misalnya cover, terus halaman depan, terus kayak misalnya di pendahuluan isinya ini. Nah kemarin tuh Jana kayaknya ada beberapa yang kurang di, misalnya kan di bagian bab 1 itu ada A pendahuluan, B ini, terus ada sistematika penulisan segala macam. Itu juga dimasukin. Jadi benar-benar harus sesuai tematika penulisan yang dikirim sama Padadannya. Terus yang kedua, yang menjadi poin lebih itu ketika tadi yang Awan dibilang itu, kalau misalnya esai itu emang harus lebih banyak pendapat kita daripada yang kita kutip gitu loh. Jadi jangan kayak dalam satu esai yang kita buat dalam tugas itu tuh kayak ini mah cuma kumpulan kutipan jurnal aja, bukan esai yang kita buat gitu loh. Karena kemarin sempat ada beberapa orang yang nanyain ke Jana juga, tapi kalau Jana lihat sih benar-benar terpaku ke jurnal yang dikutip ya. Harusnya sih nggak kayak misalnya nih, pendapat kita tentang itu apa, baru kita cari jurnal mengenai itu, ataupun bisa dimain boleh sedikit gitu loh di bahasanya. Jadi kayak misalnya nih, tadi kita bisa menggunakan segitiga terbalik ataupun emang segitiga. Itu kalau dulu di SMA itu namanya kalimat deduktif sama induktif gitu. Bisa dari umum ke khusus dulu ataupun dari khusus ke umum. Mungkin kayak gitu sih kalau yang sepengalaman kemarin ya. Jadi yang menjadi poin utama itu sesuai dengan sistematika kepenulisan dan harus lebih banyak kalimat yang kita bikin itu daripada jurnal yang kita kutip itu. Jadi jangan sampai nih dalam tugas yang kita kirim itu kalimat kita misalnya cuma 2 paragraf, tapi jurnalnya itu bisa sampai 3 paragraf. Itu nggak bisa gitu. Jadi Padadan itu maunya jurnal yang dikutip itu tuh cuma sedikit gitu loh, yang emang itu mewakili dari pendapat kita, bukan kebalikannya. Itu menurut aku sih kemarin kayak gitu ya. Terus apa tadi ya, lupa. Tadi yang mana tuh? Terus kalau misalnya buat gimana caranya biar kalimat yang kita bikin itu bisa sesuai gitu sama jurnal yang kita kutip. Nah, pertama sih kita baca dulu jurnal itu. Enggak sih, kita baca kalimat yang kita kutip aja. Sebenarnya kalau misalnya harus ngebaca semua jurnal juga kayak misalnya kita ngutip 20 jurnal, mungkin dalam waktu 1 minggu itu asal baca aja ya, tapi kita nggak akan paham gitu tuh. Nah, jadi kalimat yang kita kutip aja, terus kita cari kata yang emang sinonim gitu tuh, yang sama, tapi itu beda sama yang di jurnal itu. Misalnya di jurnal itu ada ada kata, misalnya kayak ada kata apa yang kita tahu sinonimnya, kayak misalnya nih, kayak misalnya di situ di jurnal itu ada kalimat perasaan. Nah, kita bisa awalin kalimatnya itu dengan perasaan, tapi kan perasaan yang menurut kita itu seperti apa, kayak ada suatu rasa di dalam diri kita seperti senang, sedih, bla bla bla, terus dengan jurnal bla 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 gitu loh. Jadi yang menjadi poin utama dari jurnal yang kita bikin itu, bukan jurnal yang kita bikin ya, dari esai yang kita buat dengan mengutip jurnal, itu harus lebih banyak kalimat yang kita buat dibanding jurnalnya.
caranya tadi kita mungkin emang harus memperbanyak kosakata. Nah, memperbanyak kosakata ya tadi itu entah dengan membaca, entah dengan kayak Jana sih biasanya menambah kosakata itu dengan membaca webtoon. nggak harus baca buku, nggak harus yang gimana-gimana, itu disesuaikan aja sama sama diri kita masing-masing, kita nyamannya seperti apa, ataukah kita tipenya audio atau visual atau audio visual, harus kita yang mengenali diri kita sendiri gitu. Mungkin itu aja sih. Mohon maaf banget kalau misalnya ada kekurangan dan segala macam. Makasih. Sama-sama. Terima kasih Teh Jana, lengkap banget. Boleh didengerin buat anak-anak semester 3 tuh yang tadi pertanyaannya untuk tugas. Teh Jana pengalaman soalnya. Teh Jana ahlinya kalau penulisan. Soalnya saya nggak ada tugas esai pada dan saya biasanya emang pada dan itu Artikel ya, biasanya. oh, kalau saya artikel jurnal, nggak ada esai. Biasanya kalau pada dan itu lebih suka yang kayak ini tahu, yang kayak akan data, tapi nggak tahu juga sih ya. Tapi bukannya tadi dibilang nggak ada mekanismenya daripada dan langsung ya? Bukan mekanisme, jadi kayak gimana sih, kayak makalah ada urutan sistematika kepenulisan gitu loh. Ada biasanya dikirim. Kalau mekanisme esainya mah emang sesuai sama bahasa kita aja. Biasanya kalau sebelum kita disuruh bikin jurnal itu dikasih sama padahal dijelasin sih sistematikanya kayak gimana, cara ngutipnya kayak gimana gitu. Iya ya, biasanya. Nah, kalau misalkan buat yang semester 3 ini kurang tahu juga nih. Dikasih tahu sebelum menulis. Ih, nggak dikasih tahu Kak. Cuman bilang buat esai aja dari jurnal 10. Terus tiba-tiba dialpain salah. Nah, ini yang jadi masalahnya, nggak dikasih tahu, suruh nulis aja. Kalau sama jurnal suruh ke sawah, suruh nyangkul, nggak dikasih cangkul gitu kan. Lah, hilang deh. Oh, belum. Masuk kok suaranya. Oh, dikira hilang. Kok kamera apa? Kok kamera saya jadi gini ya? Kamera saya gimana di sana? Bagus gak? Bagus kok, udah. Dari tadi begitu, Kok dari saya gepeng banget mukanya, ini gimana sih? Itu biasanya ini posisi HP. Iya, saya nyantol di ini sih, di jendela ya. Karena sinyalnya luar biasa. Ya itu benar ya kata Jana ya tadi ya. Saya ada aplikasi yang wajib teman-teman punya kalau misalkan mau memperbanyak kosakata. Namanya bukan namanya sih, tapi emang ini ya. Thesaurus, cari Thesaurus deh. Kalau misalkan teman-teman pengen memperluas bukan kosakata sih, lebih ke sinonim tadi kan disinggung sama Jana, sinonim. Di Thesaurus teman-teman akan menemukan sinonim kata yang lebih sastrawi, yang lebih pujangga gitu, yang lebih bagus lah gitu. Cari aja ya teman-teman, silakan, banyak kok di Play Store, App Store gitu. Ada Thesaurus bisa ketik anak-anak bahasa Indonesia. Siap, bukan Indonesia dia. Thesaurus. Oh, yang di KBBI itu yang ya? Yang wajib teman-teman punya. Selain Yoi. Nah, itu banyak sinonim-sinonim yang ternyata itu bagus kata-katanya gitu. Itu untuk nanti
kalau misalkan ketika teman-teman buat buat esai atau buat tulisan, terus ternyata sama sinonim, istilah-istilah yang sebelumnya kita belum pernah dengar juga ada. Itu oke, any question? Seru nih. Kalau bahas tugas biasanya langsung gibah. Ternyata bener kan? Cukup kayaknya, udah banyak banget. Masukin aja sistematika yang ada, yang udah diberikan. Karena biasanya udah dikasih. Kalau belum, ya berarti teman-teman 18 itu teman-teman 18 lah itu udah pernah juga ya kalian ya? Udah pas semester berapa ya? Pedadan itu. Semester 3. Semester 3. Oh, mengenai selera tadi. Yang ini nih, yang selera. Oh iya, teman-teman udah pada baca esai yang ini belum? Yang saya kirim. Alhamdulillah yang Jangan sampai udah dikirim kita gak dibaca. Saya ingin di akhir sebenarnya pengen kasih tugas yang tentang korupsi itu. Yang mana gak yang dari baca? Venta apa sih? Ventaholic ya. Berat. Oh, bahasanya berat. Alex ya. Oh, yang itu. Ya itu risetnya bareng Angga itu. Risetnya bareng Angga itu. Itu brainstormingnya bareng Angga itu kebetulan, makanya mungkin agak terlalu ini ya. Dan itu lumayan salah satu karya tulis saya yang paling alotnya lama banget itu terbit, udah sampai 2 mingguan saya kasih project itu dan baru terbit setelah 2 minggu ngerjain. Dan itu sebenarnya masuknya jurnal karena Gimana suaranya nggak kedengeran? ingin tahu gitu, ingin mencoba hal baru, teknik baru. Itu apa? Itu yang dari Aristoteles itu. Oh, nggak kedengeran ya? Coba saya kasih sini. Bagus gak? Iya, bagus kedengeran. Masuk. Halo. Bagus gak? Oke, wait. Oke, bagus gak suaranya? Bagus, Awandi, kedengaran. Bagus, bagus. Mukanya juga bagus. Jadi nih, sekarang baik lagi ya, saya sedang pasif banget pokoknya di penulisan beberapa 2 atau 3 bulan terakhir, karena saya sedang
tertarik-tertariknya pada hal yang berbau ekonomi dan ekonomi global ekonomi gitu ya. Dan bagaimana orang membuat make money, membuat uang dengan cara masing-masing. Dan saya juga sedang tertarik kepada bahasa asing gitu. Jadi gak terlalu fokus dalam penulisan. Saya sedang pasif. Cuman terakhir kali saya pasif, sebetulnya saya sedang ingin mengadakan riset kecil-kecilan. Bukan riset sih sebetulnya, ada hal baru yang ingin saya coba. Idenya itu datang dari dari Aristoteles, bukan Plato. Bahwa kalau misalkan kamu ingin tahu alasan orang melakukan sesuatu, maka tanyakan 5 why. Tanyakan 5 why. Apa itu? Ya 5 kenapa. Misalkan Veronica ini sekarang lagi join. Alasan sebenarnya Vero mengikuti pelatihan ini ada di jawaban kelima why. Contohnya gini, kenapa Vero, sambil dijawab Vero boleh. Siap, A. Ambil casan bentar. Oke. Saya ingin kasih konsep ini ke kalian. Dan konsep ini belum diketahui publik lah ya. Maka bersyukurlah kalian gitu. Karena menjadi kunci percobaan saya. Dan kalau berhasil, wah banget. Jawab Vero 5 why. Kenapa Vero join Meet ini? Karena jadi moderatornya Awandi. Oke, kenapa mau jadi moderator? Karena Vero bagian dari divisi pendidikan. Kenapa Vero masuk divisi pendidikan? Karena masuk aja. Jangan masuk aja. Kenapa masuk aja? Karena Vero pengen yang lain, kan kemarin pengabdian, terus pengen pendidikan gitu. Sesuatu yang baru. Kenapa pengen mencoba hal baru? Pengen tahu pengalamannya aja. Mencari pengalaman. Maka dapat disimpulkan dari pertanyaan 5 why tadi terungkap dengan sangat jujur, motif dari Vero masuk ke sini itu adalah mencari pengalaman. Nah, saya ingin kalau misalkan teman-teman mau cari kejujuran pasangan, silahkan tanyakan 5 why ini ya. Dan biasanya motif seseorang itu yang paling aslinya itu ada di pertanyaan kelima, jawaban kelima dari pertanyaan why tadi. Nah, saya ingin riset tentang konsep ini kepada dalam penulisan. Saya ingin nanti ini tugas ya buat teman-teman. Saya harap sih dikerjain ya, maksimal 1 minggu lah. Jangan 1 minggu sih, kelamaan. 4 hari lah mungkin ya. Kita nanti negosiasi aja. Jangan 1 minggu, 4 hari. Sekarang tuh tanggal 20. Saya mau Kamis kalau bisa pada ngumpulin. Saya mau teman-teman membuat esai dengan konteks membuat pertanyaan dari masing-masing susunan esai tersebut dari kelima why tadi, menjawab 5 why daripada konteks yang akan kalian bahas. Misalkan tadi Ika mau bahas tentang bunga, maka pertanyaan pertama adalah kenapa Ika ingin membuat esai tentang bunga. Setelah terjawab, maka tanya lagi dengan kenapa, tanya lagi dengan kenapa, tanya lagi dengan kenapa, tanyakan lagi dengan kenapa. Maka setelah itu dibuat kesimpulan. Oke, jadi ininya ini metode baru. Kalau bagus luar biasa, teman-teman jadi kecobaan saya. Yang pertama ya pastinya pendahuluan, kemudian bridging. Pendahuluannya bisa tadi pertanyaan why yang pertama, kemudian bridging udah pasti, terus pertanyaan kedua, why kedua gitu, terus bridging lagi, pertanyaan why ketiga, bridging lagi, pertanyaan keempat, why, bridging lagi sampai ke pertanyaan kelima, dan pertanyaan kelima itu udah masuk ke kesimpulan. Satu orang yang paling bagus, atau jangan satu deh, 2 deh mungkin. 2 orang yang paling bagus di antara kalian, saya kasih voucher pulsa aja ya, 50.000.
saat sampai Kamis gimana? Angga, disetujui nggak? Izin dulu Kak Sampai Angga, Kamis nggak ya? boleh lagi. Kak Setuju. Angga udah garuk-garuk kayaknya. Gimana? Nyerah ente. Jangan Kamis deh, ya udah Jumat Kalau deh, Angga Jumat. sih kembali ke teman-teman. Kalau sempat. Ini pelatihan kan? Ini pelatihan kan? Mau bisa nulis kan? Iya. Enggak pakai H, Jannah, enggak pakai H, Oke, bukan 5W1H, Jumat mungkin, bukan. Soalnya takut. Bukan 5W1H ya, bukan ya. Bukan 5W1H ya, tapi 5Y. 5 kenapa? Teman-teman setuju nggak? Bukan 5W1H. Iya, 5Y. Teman-teman menjawab pertanyaan 5Y. Kayak yang tadi saya udah praktekkan ke si Vero. Itu alasan utama kenapa orang melakukan sesuatu. Paham nggak? Misalkan yang akan dibahas itu tentang sepatu. Misalkan akan membahas tentang sepatu atau tentang korupsi atau siapa apapun itu. Saya kasihnya tentang korupsi, misalkan jangan sepatu biar lebih relate. Tentang korupsi. Angga ini mau ngangkat tema tentang korupsi. Yang akan dibahas, yang akan ditulis paragraf pertama oleh Angga adalah kenapa Angga menuliskan tentang korupsi, ingin menulis konteksnya tentang korupsi. Setelah terjawab, jawabannya ada di paragraf pertama. Setelah paragraf pertama, pastinya ada jembatan antara antara paragraf pertama dan paragraf kedua dong, ya gak? Nah, kasih jembatan yang kata-kata atau kalimat yang menjembatani antara jawaban yang pertama dan jawaban yang kedua. Paham gak? Nah, setelah jawaban yang pertama ini terjawab, maka timpa lagi dengan pertanyaan kenapa. Setelah jawaban ini udah kejawab, biasa bridging lagi, kemudian timpa lagi dengan pertanyaan kenapa lagi. Dan terus sampai 5 paragraf. Sampai pertanyaan kelima, sampai jawaban atas 5 pertanyaan why tadi gitu. Bukan 5 paragraf, terserah paragrafnya bisa nyampe 20, bisa 2 lembar atau misalkan 10 eksemplar, terserah gitu. Tapi dari metodenya adalah menjawab 5 pertanyaan why. 2 orang yang menurut selera saya itu bagus, saya kasih voucher masing-masing Rp50.000. Pulsa ya, biar dibeliin paket data. Gimana? Ya, setuju, Deal. Gimana teman-teman? Deal. Deal. Bella semangat nih. 5Y-nya itu di bagian isi semuanya, Aina Mira, ya, semuanya. Jadi pendahuluannya itu ada di pertanyaan pertama sampai jadi mencakup semuanya. Dan kalau hasilnya bagus, teman-teman bisa praktekin untuk membuat esai sendiri, dan itu lebih formula yang lebih manju kayaknya. Formula yang lebih bagus sih kayaknya. Kalau ternyata berhasil ya. Kalau ternyata berhasil, tapi baik lagi creative thinking-nya di per ini ya. Gitu. Ingat, menjawab 5Y untuk esai. Kalau bagus sih keren. Ini boleh diinformasikan kepada teman-teman yang belum masuk ya, yang nggak ikut join, boleh ikutan juga kok. Nanti hasil esainya dikumpulkan di email saya, dikirim di email saya dewanartri@gmail.com. Nanti saya kirim emailnya ke Vero. Jangan yang Wandi ya. Yang Wandi Sugestiana itu banyak banget yang email, jadi spamnya banyak banget. Jadi nanti saya kasih email yang satunya lagi gitu. Oke. Kalau udah gak ada yang tanyain lagi, Siap. Tadi Vero udah kasih petunjuk untuk diselesaikan. Jadi kalau misalkan ada yang bertanya lagi, silahkan PC aja. Mudah-mudahan kebetulan saya lagi aktif. Kalau lagi aktif fast respon kok, pasti fast respon kalau lagi aktif. Insyaallah. Gitu sih. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan ya. Mohon maaf apabila banyak salah. Lebihnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan teman-teman bersyukur. Dan ucap alhamdulillah. Itu aja mungkin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Awandi untuk materinya. Ya, untuk waktu kita bertemu di pelatihan esai sudah habis, sudah selesai. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, terima kasih untuk teman-teman semua yang udah gabung. Terima kasih terutama untuk pemateri yang sedang sibuk-sibuknya tapi direpotin aja gitu ya. Semoga nanti dari pelatihan ini teman-teman juga bisa dapat bikin esai yang bagus-bagus, terutama dari challenge-nya Awandi. Semoga banyak inspirasi lain yang keluar dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat malam, terima kasih teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Tum. Terima kasih. Tepero. Terima kasih semuanya. Oh iya. Keren sih kalian 1,5 jam. Sampai panas. Awandi udah menyempatkan hadir. Semangat. Semester 3 semangat. Apa nih kesan? Terima kasih Awandi. Oh ya, habis ini kita mau ada pelatihan apa lagi? Apa ini mau foto dulu? Ya, habis ini jangan lupa bikin grup juga buat biar bisa koordinir. Ayo foto Udah dulu. ada foto. Foto dulu ya. Dapat AI tadi. Pas banyak. Ya. Udah ada foto aja di Oke, Snap. foto dulu boleh. Udah banyak foto. Foto lagi nih. Oke. Yang sekarang sedikit 14, yang tadi yang pertama ada nyampe 40 loh, apa 30 gitu. Iya. Tapi nggak ada yang on kamera. Ya. Iya, yang pertama juga sama AI. Tadi. Ayo guys, on kamera guys. Yang penting sayanya yang aktif. 8:30. Ya, foto ya. Ya, foto. Hitung ya, hitung yang mau moto. Ya, fotonya. Oh, ini belum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf bila banyak salah. Dah. Terima kasih Awandi. Terima kasih AA udah mau berbagi informasinya. Oh iya, jangan lupa isi absen juga ya teman-teman. Semangat skripsinya A. Udah keluar, Fer. Iya, absennya nilai. Hampir lupa. Ya, makasih juga teman-teman sudah. Nanti kan ada di grup share aku. Nanti buat absen di-share ya. Ternyata lama juga. Absen disiakan. Siap. Absen disiakat dong. Biar keren. Absennya ada ya? Error, pada error. Perbaikan. Udah selesai. Lagi perbaikan tiap hari, tiap minggu. Angga gimana, Angga? Gunung Nah, Kencana. aku nggak pengen gabung lagi. Assalamualaikum. Lagi perbaikan. Waalaikumsalam. Oh, ini Gunung Kencana dingin. Angga, Curug Munding sehat? Inilah. kejuruk munding. Ini apa kabar nih teman-teman? Nina apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Lagi di gunungnya nih. Gimana, Tum? Ini ke gunung mulu. Ini lagi di gunung bukan nih? Ini masih di record loh. Oh iya, matiin dulu, Ge. Assalamualaikum. Berarti kalau misalnya yang nge-record dosen terus kita lanjut ngobrol kedengeran ya sama dosen. Enggak, kan dosennya udah keluar. Halo, halo Iqbal. Aku yang bikin saja. Aku yang nge-record. Enggak, kalau misalnya dosen yang nge-record. Matiin dulu recordnya.